Assalamualaikum. Video kali ini gue ambil pakai iPhone SE 2 yang keluar tahun 2020. Dan menurut kalian, apakah iPhone SE 2 ini masih worth it untuk dipakai di tahun 2023? Ada beberapa alasan kenapa iPhone SE 2 ini masih worth it, dan juga beberapa alasan kenapa iPhone SE 2 ini udah nggak worth it. Alasan pertama yaitu chipset yang digunakan. Jadi iPhone SE 2 ini pakai chipset A13 Bionic yang sama persis dipakai di iPhone seri 11. Meskipun umurnya udah 3 atau mungkin hampir 4 tahun, namun performanya itu masih kenceng banget. Ditemani dengan RAM 3 GB itu udah cukup banget untuk mengakomodasi lah kebutuhan kalian, mulai dari gaming, terus video editing, content creation, dan untuk sosmed pun itu juga lancar banget. Nah, meskipun RAM-nya 3 GB, itu jangan disamain dengan device Android, karena untuk device Android sendiri, manajemen aplikasinya itu memang sering banget menggunakan RAM yang berkapasitas besar, berbeda dengan device Apple yang manajemen aplikasinya itu mungkin jauh lebih ringan ya, sehingga RAM 3 GB itu dianggap cukup. Alasan yang kedua adalah kameranya. Kita tahu kalau iPhone itu terkenal dengan kameranya yang luar biasa bagusnya. Meskipun dia cuma 12 megapiksel, namun sensor yang digunakan itu sangat bagus, sehingga gambar yang dihasilkan dan juga video yang kita dapatkan itu hasilnya sangat memuaskan. Ini adalah video dari kamera belakang iPhone SE 2. Di sini gue pakai resolusi 1080p 30 fps, dan dia sebenarnya bisa mentok ke resolusi 4K 60 fps. Nah, cuma ini gue buat 30 fps aja biar ngimbangin kamera depannya, karena kamera depannya itu cuma bisa di 1080p 30 fps mentoknya ya. Nah, inilah hasilnya. Dan untuk kamera iPhone ini dia udah punya ini ya, stabilisationnya atau OIS-nya. Jadi saat kita merekam sambil jalan seperti ini, itu masih bisa stabil. Nah, kalau dibawa lari mungkin hasilnya kayak gini, masih terasa goyangnya ya. Alasan yang ketiga adalah bodinya yang compact dan dia masih punya Touch ID. Jadi buat kalian yang senang HP-HP mungil, terus lebih senang unlock iPhone itu pakai sidik jari, itu mungkin worth it buat kalian si iPhone SE 2 ini. Dan video ini langsung gua edit nanti di iPhone-nya pakai aplikasi CapCut. Jadi biar kita langsung lihat nih hasil rendering video dari iPhone SE 2 ini kualitasnya seperti apa. Kekurangan yang gue rasain selama pakai iPhone SE 2. Nah, jadi gue ini udah pakai iPhone SE 2 ini selama 2,5 tahun buat gue jadiin daily driver gue. Dan kendala yang paling gue alami, dan mungkin hampir setiap user iPhone itu alami, adalah dari kapasitas baterainya yang kecil. Dia itu cuma 1821 mAh. Nah, jadi buat kebutuhan yang intens, iPhone SE 2 ini menurut gua bener-bener kurang ya untuk segi daya tahan baterainya. Karena kalau misalkan aktivitas kita itu benar-benar intens dengan device kita, HP kita, itu gua rasa nggak cukup lah untuk iPhone SE 2 ini dijadiin daily driver. Jadi pernah gua pakai intens, itu buat charge 100% jam 6 pagi, itu sekitar mungkin jam 11, jam 12 siang itu udah menyentuh di angka ya 50% atau hampir 40% lah. Tapi kalau buat yang aktivitasnya nggak terlalu intens menggunakan HP, misalkan cuma ngecek-cek sesekali sosmed atau mungkin WA, dan nggak terlalu yang intens menggunakan kamera, video editing dan lain-lain, itu bisa dia sekitar 11 jam 12 jam. Itu gue pernah juga ngalamin, soalnya dari jam 6 pagi sampai pulang kantor itu jam 6 sore, itu dia masih bisa bertahan di sekitar 20% baterainya.
Terus kelemahan atau kekurangan yang kedua itu adalah dari desainnya. Iya, ini masih pakai desain yang jadul. Buat kalian yang mungkin memperhatikan desain, kayaknya ini nggak cocok deh buat kalian, karena ini memang mengadopsi desain dari iPhone seri 8 yang mana udah berapa tahun tuh seri 8? 2017 ya, berarti hampir 6 tahun. Dimana sekarang zamannya HP itu udah full screen semua, nggak ada tombol yang di layar. Bahkan untuk sidik jari aja itu udah di under display. Kekurangan yang ketiga dari sisi layarnya. Nah bener, iPhone SE 2 ini masih pakai layar IPS, yang mana di zaman sekarang itu udah banyak HP-HP Android yang nggak terlalu mahal, sekitar mungkin udah 4 jutaan, 5 jutaan itu udah dapet yang layar OLED. Nah ini device iPhone loh masih pakai layar IPS. Nah, buat kalian yang mungkin memperhatikan kualitas warna dari layar HP, ya ini perlu dipertimbangkan sih. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah sama jenis layar IPS, ya no problem. Dan kekurangan yang keempat adalah kameranya. Tadi dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Nah kekurangannya itu kameranya dia cuma punya satu. Nah buat kalian yang mungkin butuh ultrawide, nggak ada di iPhone SE 2 ini. Jadi ya pikir-pikir lagi lah, kalau misalkan kalian itu membutuhkan kamera ultrawide, mending gak usah ngambil iPhone SE 2. Dan untuk kamera depannya, ya resolusinya itu di 1080p 30 fps aja, nggak bisa rekam sampai 60 fps. Nah jadi kalau mau dapetin video yang smooth, ya di bagian kamera belakangnya, kamera belakang sih, kamera depan, nah, itu mending jangan ambil iPhone SE 2 deh, mending ambil lagi yang lain aja, misalkan iPhone 11. Nah itu kan dia harganya juga udah turun jauh ya sekarang. Simpulan dari gua, buat kalian yang nyari iPhone tapi nggak neko-neko, paling buat sosmed atau mungkin dengerin musik, multimedia, nonton video YouTube dan yang lain-lainnya, ini sih worth it banget di 2023, karena di tahun ini harganya itu udah cukup terjangkau lah, sekitar 3 jutaan itu buat yang second itu bisa dapat. Nah buat kalian yang nggak mentingin kameranya cuma satu, nggak masalah, terus layarnya masih IPS 60 Hz dan baterainya nggak apa-apa lah, dan biasa bawa power bank atau charger, ya udah sikat aja. Tapi buat kalian yang penggunaannya intens, mungkin sering di luar rumah, butuh kamera ultra wide atau mungkin butuh kamera telefoto, ya mending jangan ambil iPhone SE 2 ini, cari iPhone yang kelasnya lebih tinggi. Karena menurut gua sayang banget kalian ngeluarin uang berjuta-juta tapi dapat fiturnya itu yang kurang. Menurut gue sih seperti itu ya, tapi kembalilah ke kalian masing-masing. Menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Kalau masih ada kelebihan kekurangan yang belum gue sampein, cantumin aja di kolom komentar. Dan sekian dulu video dari gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.